Perkenalkan, nama saya Felicia Putrawaruntu. Sekarang saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian yang sudah saya dan teman saya Abel teliti dengan judul Peran Jember Fashion Carnaval dalam meningkatkan brand image pariwisata Jember sebagai destinasi wisata kreatif. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti penuh, sedangkan wisata yang artinya perjalanan. Sehingga secara keseluruhan, pariwisata dapat diartikan sebagai segala fenomena atau gejala dan hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan atau persinggahan yang dilakukan oleh seseorang untuk berbagai tujuan. Banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang mengembangkan potensi wisatanya melalui kegiatan kreatif untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara dan memindahkan diri dari destinasi yang lain. Jember merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang semakin memfokuskan dirinya dalam pengembangan sektor pariwisata untuk menarik wisatawan. Salah satu upayanya adalah melalui event tahunannya, yaitu Jember Fashion Carnaval. Jember Fashion Carnaval pertama kali diselenggarakan pada tanggal 1 Januari di alun-alun Jember yang bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Jember, dengan 50 peserta dari karyawan rumah mode Dinan. Seiring perkembangannya, Jember Fashion Carnaval tidak hanya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga berperan signifikan dalam memperkuat brand image pariwisata Jember sebagai destinasi wisata kreatif. Melalui tema-tema inovatif, kreativitas tinggi, dan publikasi yang luas, Jember Fashion Carnaval berhasil menciptakan persepsi positif tentang Jember dan di kalangan wisatawan. Dengan citra yang semakin kuat, Jember menjadi destinasi yang tidak hanya dikenal sebagai tempat singgah, tetapi juga menjadi pusat kreativitas dan inovasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, bagaimana peran Jember Fashion Carnaval dalam meningkatkan brand image pariwisata Jember. Lalu yang kedua, faktor apa saja dari Jember Fashion Carnaval yang paling mempengaruhi citra Jember sebagai destinasi wisata kreatif, dan sejauh mana Jember Fashion Carnaval berkontribusi terhadap persepsi positif wisatawan dan peningkatan kunjungan ke Jember. Batasan dari penelitian ini hanya dibatasi dan hanya fokus kepada peran Jember Fashion Carnaval dalam meningkatkan brand image pariwisata Jember sebagai destinasi wisata kreatif, dengan tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah suatu event dapat meningkatkan brand image sebuah kota dan menjadikannya destinasi wisata kreatif. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menganalisis peran Jember Fashion Carnaval dalam meningkatkan brand image pariwisata Jember. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama dari Jember Fashion Carnaval yang paling berpengaruh dalam membentuk citra Jember sebagai destinasi wisata kreatif. Lalu yang ketiga, menilai kontribusi Jember Fashion Carnaval terhadap persepsi positif wisatawan dan meningkatkan kunjungan pariwisata ke Jember. Lalu untuk manfaatnya sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Peneliti berharap jurnal penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dan memberikan wawasan baru bagi peneliti yang lainnya. Lalu untuk manfaat praktisnya, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi objek penelitian bagi peneliti lain dan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan kota Jember. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, yaitu landasan teori, di bagian penelitian terdahulu. Jadi kami mengambil 3 jurnal yang menjadi landasan bagi judul kami. Yang pertama adalah Enhancing Brand Image Through Events and Cultural Festivals, The Perspective of the Sresa Festivals Visitors. Ini dituliskan oleh Piva dan juga peneliti lainnya pada tahun 2017 yang menyoroti pengaruh festival budaya terhadap peningkatan brand image kota dan jumlah wisatawan dengan penekanan pada kombinasi elemen fisik dan emosional dalam persepsi wisatawan. Jadi jurnal ini membahas mengenai bagaimana kota Sresa itu dipengaruhi oleh festivals yang bernama Sresa Festivals. Jadi Sresa Festival itu adalah salah satu event musik yang dikenal oleh banyak wisatawan juga. Jadi mulai dari wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Itu datang ke dalam kota Sresa untuk melihat bagaimana keindahan Sresa Festival itu sendiri. Dan ini sangat berdampak bagai brand image di kota Sresa dan juga peningkatan wisatawan dan juga peningkatan brand image di kota tersebut.
Selanjutnya, kita membahas dari Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer Base Brand Equity. Ini dituliskan Keller pada tahun 1993, di mana ia membahas mengenai brand image dalam pariwisata, itu dipengaruhi oleh pengalaman langsung pengunjung. Destinasi yang menciptakan pengalaman unik dapat membangun ikatan emosional dan menarik wisatawan secara berkelanjutan. Jadi dalam jurnal ini membahas bagaimana brand image dalam pariwisata itu secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman wisata. Jadi pengalaman dari pengunjung itu datang ke sebuah event itu sangat mempengaruhi bagaimana brand image itu ikut naik juga. Dan yang terakhir itu adalah kita mengambil dari analisis brand image Taman Wisata Gili Lampu terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata di Desa Padak Guar. Kurang lebih ini sama seperti penelitian pertama. Jadi dituliskan oleh Maniza dan juga Hadi pada tahun 2021 yang mengkaji bahwa pengembangan brand image destinasi meningkatkan minat wisatawan lokal dan mancanegara sehingga memperkuat keberlanjutan pariwisata. Jadi ini menjelaskan bagaimana melalui adanya Taman Wisata Gili Lampu itu meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik dari dalam baik dari luar negeri di Desa Padak Guar itu sendiri, dan keberhasilannya itu mempengaruhi brand image dari Taman Wisata Gili Lampu dan juga di Desa Padak Guar itu sendiri. Destinasi wisata kreatif. Destinasi wisata merupakan lokasi yang memiliki batasan fisik atau persepsi seperti pulau, kota, atau kawasan administratif. Menurut Kotler 2010, destinasi bisa berupa tempat dengan batasan fisik, politik, atau pasar. Lalu menurut Bu Halis tahun 2000 menambahkan bahwa destinasi mencakup pengalaman terpadu yang ditawarkan kepada wisatawan, baik bersifat geografis maupun konseptual. Lalu untuk kriteria destinasi ini, harus memiliki daya tarik wisata, sarana penunjangan, dan infrastruktur yang memadai. Destinasi juga bisa berbentuk wilayah dengan atau tanpa batas administratif menurut Hidayah tahun 2021. Pariwisata kreatif. Pariwisata kreatif ini merupakan konsep pariwisata yang berbasis keterlibatan wisatawan dalam atraksi lokal menurut Richard tahun 2000. Lalu untuk karakteristiknya ini, tidak bersifat massal, mendorong interaksi dengan komunitas, dan mendukung usaha kecil menurut Hermanto tahun 2011. Lalu untuk contoh aktivitasnya sendiri, wisatawan bisa belajar arsitektur lokal, menikmati budaya spesifik suatu daerah, dan berpartisipasi dalam seni lokal menurut Helpy Astuti tahun 2018. Brand image pariwisata. Brand image menurut Kotler tahun 2000 merupakan persepsi konsumen terhadap suatu merek yang terbentuk dari informasi dan pengalaman sebelumnya. Lalu Keller tahun 1993 menambahkan, brand image mencerminkan asosiasi yang melekat dalam ingatan konsumen. Menurut Firmansyah tahun 2023 menyebutkan bahwa brand image sebagai gambaran di benak konsumen saat mengingat merek tertentu yang dapat bersifat positif ataupun negatif berdasarkan pengalaman. Dimensi brand image menurut Wijaya tahun 2013 dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah brand identity atau identitas fisik seperti logo, warna, kemasan, atau slogan yang memudahkan konsumen untuk mengenali merek tersebut. Lalu yang kedua itu ada brand personality atau kepribadian khas merek yang membuatnya tampil unik, misalkan seperti dinamis, kreatif, atau ramah lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada brand association atau asosiasi merek terkait aktivitas, simbol, atau tanggung jawab sosial yang memperkuat citra dari merek tersebut. Lalu yang keempat itu ada brand behavior and attitude atau sikap dan perilaku merek saat berinteraksi dengan konsumen yang dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap merek tersebut. Lalu yang terakhir itu ada brand competence dan benefit, kelebihan dan manfaat produk tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang menjadi landasan teori kita ketiga itu adalah karnaval sebagai special event. Kita membahas ini, yaitu adalah menurut Gates dan juga Page pada tahun 2019, special event adalah acara yang berlangsung satu kali atau jarang diadakan, baik untuk penyelenggara maupun peserta. Bagi peserta, special event memberikan pengalaman di luar rutinitas harian. Contohnya ini adalah festival dan juga karnaval. Nah, kita membahas festival sebagai special event. Falasi pada tahun 1987 itu menuliskan bahwa festival menghubungkan komunitas melalui nilai budaya, agama, dan sejarah, serta menjaga identitas dan kesinambungan sosial. Selain
Selain fungsi sosial, festival juga sering berperan sebagai hiburan publik. Selanjutnya kita juga membahas mengenai karnaval sebagai bagian dari festival. Diambil dalam KBBI, karnaval adalah pawai dalam perayaan, menampilkan tema menarik. Ditambahkan juga oleh James pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa karnaval diiringi musik dan pesta. Sering menampilkan kostum adat dan simbol kota. Jadi karnaval itu mempresentasikan kegembiraan dan seni, serta berperan menarik wisatawan dan juga memperkuat identitas kota. Jadi melalui karnaval dan juga yang adalah suatu special event itu meningkatkan sebuah sebuah kota melalui menarik wisatawan dan juga itu memperkuat identitas kota sendiri melalui event tersebut. Dan salah satunya adalah karnaval. Selanjutnya masuk ke dalam gambaran umum, yaitu sejarah dan perkembangan Jember Fashion Carnaval. Jadi awal mulanya JFC ini dimulai pada 1 Januari 2003 di alun-alun Jember yang dipelopori oleh Dinan Faris dari Rumah Mode Dinan Faris International High Fashion Center yang berdiri sejak tahun 1998. Konsep awalnya berupa pawai kostum daur ulang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ya, menjadi kendala awal adalah pemerintah daerah awalnya menolak dengan alasan konsep fashion tidak mencerminkan budaya lokal. Nah, setelah beberapa kali presentasi, izin baru diberikan sehari sebelum acara berlangsung, yaitu pada tanggal 31 Desember 2002. Nah, untuk parade perdana itu menghadirkan kurang lebih 50 peserta dengan 3 tema, yaitu punk, gypsy, dan cowboy. Pada tahun kedua, tahun 2003, tema meluas mencakup budaya internasional seperti Arab, India, dan juga China. Yang kedua, kita membahas mengenai signifikansi dan perkembangan JFC dalam pariwisata Jember. Jadi ini sangat berdampak bagi pariwisata dan juga ekonomi lokal. Dicatat bahwa JFC menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya dengan lebih dari 200 ribu pengunjung pada tahun 2019. Nah, jadi karnaval ini meningkatkan okupansi hotel, transaksi bisnis kuliner, dan juga membuka lapangan pekerjaan lokal. Yang kedua ini adalah brand image Jember. Jadi JFC memperkuat citra Jember sebagai destinasi wisata kreatif yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tapi juga inovasi, seni, dan budaya. Kini, JFC dikenal sebagai ikon pariwisata berskala internasional dan inspirasi bagi festival serupa di daerah lainnya. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Jadi metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Ini diambil dari Sugiono tahun 2013 dan juga Harmadi tahun 2014. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian itu merupakan suatu cara ilmiah guna untuk mendapat sebuah informasi tambahan penting dengan tujuan untuk membantu jalannya penelitian. Nah, metode yang kami ambil adalah metode penelitian kuantitatif. Jadi, metode penelitian kuantitatif berlandaskan filsafat positivisme dan fokus pada data empiris yang faktual. Tujuan utamanya adalah meneliti populasi atau sampel tertentu. Dan proses ini dimulai dengan adanya hipotesis deduktif, kemudian diuji di lapangan untuk memperoleh data yang terukur. Diambil dari Margono tahun 2004. Variabel penelitian, menurut Sugiono tahun 2008, bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Nah, kami mengambil 2 variabel utama. Yang pertama adalah penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval. JFC telah berkembang dari sekedar parade busana menjadi elemen penting dalam pariwisata Jember. Hadirnya karnaval tidak hanya menampilkan kostum dan juga desain spektakuler, tetapi juga berperan dalam mendongkrak ekonomi dan juga branding kota Jember di tingkat nasional maupun internasional. JFC sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi Jember, dan kini Jember dikenal sebagai salah satu pusat fashion dan pariwisata di Indonesia. Mengangkat tema-tema seperti World Unity dan Archipelago menampilkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi budaya dan pariwisata kreatif. Yang kedua, kita mengangkat mengenai brand image pariwisata itu sendiri. Jadi ada indikator peningkatan brand image pariwisata suatu destinasi yang melibatkan beberapa dimensi penting yang mencakup elemen kognitif dan juga emosional. Secara umum, indikator yang sering digunakan dalam penelitian meliputi yang pertama adalah atraksi, inti, dan kualitas fasilitas. Jadi cakupan ini meliputi keunikan daya tarik lokal, fasilitas, akomodasi, dan pengalaman wisata yang disajikan oleh destinasi. Yang kedua adalah komunikasi dan promosi. Yang ketiga adalah citra budaya dan sejarah. Yang keempat adalah layanan dan keramahan. Dan yang kelima adalah local identity and engagement wisatawan itu sendiri.
Jadi interaksi dan keterlibatan wisatawan dengan komunitas lokal itu memperkuat hubungan emosional dan menciptakan ketertarikan jangka panjang. Teknik pengumpulan data, kita mengambil dua. Yang pertama adalah data primer. Jadi data primer itu adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden. Jadi data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden. Kuesioner terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan juga kuesioner tertutup. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Dan juga data sekunder, itu adalah data yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang dapat diperoleh melalui studi pustaka dari buku-buku literatur, jurnal, internet, serta artikel yang mendukung penelitian. Teknik analisis data untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel dalam penelitian, peneliti menggunakan metode korelasi person product moment atau PPM. Menurut Sugiono tahun 2013, PPM membantu peneliti dalam menganalisis korelasi atau derajat hubungan antara dua variabel, yang mana variabel bebas dilambangkan sebagai X dan variabel terikat terkait sebagai Y. Koefisien korelasi ini disimbolkan dengan R dan nilainya berkisar antara -1 dan juga +1, menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Jadi jika R lebih dari 0, maka menunjukkan hubungan positif, di mana kenaikan variabel X diikuti oleh kenaikan Y. Begitupun sebaliknya. Lalu juga ada R sama dengan 0, yang artinya tidak ada hubungan atau korelasi signifikan antara kedua variabel. Jadi rumus person product moment atau PPM itu tertera di dalam gambar berikut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Dari mata kuliah Applied Research Methodology dengan judul penelitian Peran Jember Fashion Carnaval dalam meningkatkan brand image pariwisata Jember sebagai destinasi wisata kreatif. Saya Abelardo dan rekan saya Feli mengucapkan terima kasih.